Dengan pendekatan PBL, Bu Amalia dapat menyediakan skenario yang sesuai dengan membimbing peserta didik dalam menemukan solusi, sehingga mereka memahami langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi bahas soal tryout PMM mengenai akuntansi dan lembaga keuangan ya. Ini baru sempat dibuatkan videonya, dan ini saya buat sebelum berangkat ke sekolah ya. Saya usahakan karena sudah mepet waktunya. Sekarang sudah Rabu ya, tanggal 13 dan tanggal 16 sudah ada yang ujian. Sebelum kita lanjut, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share ke sosial media Bapak Ibu biar saya makin bersemangat untuk terus membuat konten mengenai PPG dan insya Allah kedepannya P3K. Dan untuk yang sudah lulus tahap 2 kemarin, alhamdulillah selamat ya. 12 dari 200.000 lebih yang lulus, sekitar kurang lebih 12.000 yang tidak lulus atau belum beruntung ya. 12.000 yang belum lulus. Jadi perhatikan video saya yang tips lulus itu ya Bapak Ibu. Tips lulus UK PPG tahun 2024. Nanti saya akan buat juga videonya mengenai kenapa mereka bisa tidak lulus yang hampir 12.000 ini. Sedangkan 200.000 lebih itu lulus. Selamat buat Bapak Ibu Guru yang sudah lulus ya. Dan kemarin ada beberapa orang yang sempat chat, 2 orang ya. Baru itu yang sempat chat, dan baru 1 orang yang saya lihat kemarin komen di Facebook saya. Nanti saya perlihatkan Bapak Ibu. Baik, untuk pemesanan soal bisa chat saya di nomor WhatsApp yang ada di atas tadi. Silakan chat saya untuk pembahasan lengkapnya. Sebelum masuk ke soalnya, saya ingin bacakan dulu beberapa chat atau komen dari guru yang sudah lulus ya. Ini dari Ibu Merliani 9849. Kemarin ini dia langsung komen ya. Terima kasih Pak atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya ya. Alhamdulillah lulus piloting 2. Soal yang Bapak berikan banyak yang masuk ujian UTBK. Nah, ini selamat Bu untuk Ibu Merliani. Baru 1 yang sempat komen ya. Nah, mungkin besok-besok banyak yang komen kembali. Kemudian ada Ibu Diah Puspitasari kalau saya tidak salah. Ini Ibu Diah. Dia guru PKN. Ini tadi sore juga. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Terima kasih untuk kisi-kisi soal ujiannya. Alhamdulillah saya lulus piloting tahap 2 ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Masya Allah, alhamdulillah, semoga berkah sampai pensiun ya. Jadi sertifikasi itu bakal Bapak Ibu nikmati sampai pensiun. Jadi jangan setengah-setengah usahanya Bapak Ibu. Nah, ini Pak Buhit ya. Pak Buhit ini guru ekonomi. Juga chat saya kemarin sore. Terima kasih Pak, saya lulus. Nah, ini baru beberapa orang yang sempat chat. Komen juga baru 1 orang kemarin ya. Mungkin kedepannya baru komen lagi. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. ALK ya, akuntansi dan lembaga keuangan. Nomor 1. Dalam pembelajaran akuntansi, Bu Tamara mengajar mata pelajaran produktif akuntansi pada capaian pembelajaran untuk memahami proses dan sistem akuntansi. Bu Tamara melakukan pengelolaan perilaku peserta didik di kelas. Manakah desain pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan Bu Tamara? A. Melakukan analisis kondisi awal peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi
mulai dari pembukaan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan praktik penyusunan laporan. B. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. C. Mengajak diskusi peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran scientific approach. D. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara menggunakan model pembelajaran direct learning. Dan E. Manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Jadi saya akan kasih Bapak Ibu guru untuk menjawab sekitar 5-10 detik. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause videonya ya. Kalau sambil Bapak Ibu jawab, saya ingin sampaikan sesuatu. Kalau ada ribut-ribut, suara-suara motor, suara-suara orang yang masuk, itu karena memang sekarang lagi jam-jam sibuk Bapak Ibu ya. Jam-jam sibuk, penjual sayur, penjual ikan, tetangga-tetangga semua ya. Seperti itu. Mohon dimaklumi. Karena kita sedang kejar tayang. Biasanya saya buat video itu malam. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah mengajak peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukaan secara manual sampai kepada gangguan teknologi, penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran scientific approach. Ya, menggunakan pembelajaran saintifik ya. Pendekatan saintifik. Alasannya adalah pendekatan scientific approach sangat efektif dalam pembelajaran akuntansi karena menekankan proses observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan hasil. Dalam konteks memahami perkembangan standar akuntansi, pendekatan ini membantu peserta didik secara sistematis memahami perubahan dari pembukuan manual ke sistem berbasis teknologi melalui pengamatan, diskusi, dan analisis. Dengan diskusi berbasis scientific approach, Bu Tamara dapat yang pertama, mengembangkan kemampuan analitis peserta didik karena mereka diajak untuk memahami mengapa standar akuntansi berubah seiring perkembangan teknologi. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman mendalam tentang akuntansi di mana peserta didik belajar dengan mengamati kasus nyata dan berdiskusi dengan teman sekelasnya untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan berargumentasi, sehingga mereka lebih terlibat dan memiliki pemahaman lebih kuat terhadap materi. Pendekatannya sangat cocok untuk membekali peserta didik dengan pola kritis, pikir kritis yang penting dalam akuntansi ya, serta membantu mereka memahami proses akuntansi dari dasar hingga teknologi terkini. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Ini dia soalnya, jadi disesuaikan saja dengan tryout PMM-nya Ibu Guru ya, Ibu Bapak Guru, itu sama persis kok. Dalam pembelajaran akuntansi, Pak Arman mengajar capaian pembelajaran untuk memahami proses dan sistem akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada kegiatan tersebut, Pak Arman melakukan pengelolaan perilaku peserta didik di kelas. Manakah desain pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan Pak Arman? A. Melakukan analisis kondisi awal peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual
sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan praktik penyusunan laporan. B. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan kasus. C. Mengajak diskusi peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara komprehensif sampai kepada penggunaan teknologi dengan model pembelajaran scientific approach. D. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran direct learning. Dan E. Meminta peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Jadi opsinya ini mirip dengan opsi pertama. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya kasih waktu 5-10 detik. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi ini dia. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan pembelajaran problem based learning dengan kasus ya. Alasannya adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penggunaan kasus sangat efektif dalam pembelajaran akuntansi, terutama untuk memahami proses dan sistem akuntansi dalam berbagai jenis perusahaan. Dengan PBL, Bapak Arman dapat memberikan studi kasus nyata terkait perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang memerlukan analisis dan penyusunan laporan keuangan sesuai jenis perusahaan masing-masing. Model ini juga memungkinkan peserta didik untuk 1. Mengidentifikasi masalah dalam proses akuntansi sesuai dengan karakteristik tiap jenis perusahaan. 2. Mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang krusial dalam praktik akuntansi nyata. 3. Menghubungkan teori dan praktik melalui kasus yang memerlukan pemahaman standar akuntansi dari pembukuan manual hingga penerapan teknologi. Pendekatan berbasis PBL memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna karena peserta didik dihadapkan pada situasi yang mereka mungkin temui nanti di dunia kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi opsi yang benar itu adalah opsi PBL ya, yang ada PBL-nya tadi, problem based learning ini. Opsi B ya. Opsi kedua. Jadi disesuaikan saja jawabannya dengan opsinya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Nomor 3 ya, untuk akuntansi dan lembaga keuangan. Bu Lestari mengajar mata pelajaran perpajakan pada capaian pembelajaran untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, manakah berikut yang termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Lestari? A. Memberikan tugas penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. B. Meminta peserta didik melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan laba rugi suatu perbankan. C. Meminta peserta didik untuk menyelesaikan soal laporan rekonsiliasi fiskal. D. Peserta didik diminta mengerjakan asesmen formatif terkait jurnal,
umum akuntansi keuangan lembaga. Dan D, peserta didik diminta untuk memberikan media pembelajaran tentang kas kecil. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan di pause videonya kalau dirasa terlalu cepat ya. Karena saya tidak mau video saya terlalu panjang. Itu pada saat proses edit itu akan sangat lama pada saat rendering atau diekspor ya. Baik, kita lihat jawabannya, yaitu memberikan tugas penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Alasannya adalah penggunaan Microsoft Excel mencerminkan transisi dari metode pembukuan manual ke teknologi yang sering digunakan dalam akuntansi modern. Tugas ini secara langsung melibatkan peserta didik dalam praktik penyusunan laporan keuangan dengan alat digital yang memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana teknologi dapat mempermudah proses akuntansi dan meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pembuatan laporan keuangan. Latihan ini juga melatih keterampilan teknologi informasi yang relevan untuk profesi di bidang perpajakan dan akuntansi. Maaf Bapak Ibu, batuk terus ya, kurang fit. Tadi malam tidurnya hampir jam 1 ya. Sekarang buat konten lagi. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya, abaikan saja suara-suara latar belakang ya. Nomor 4, Pak Budi akan mengajar materi akuntansi keuangan. Saat pembelajaran akan dimulai, peserta didik di kelas diberikan motivasi dan gambaran mengenai materi yang akan dipelajari. Manakah kegiatan yang dapat menimbulkan rasa aman selama pembelajaran berlangsung? A. Peserta didik diberikan motivasi dan penamaan nilai-nilai karakter yang membangun serta berdasar profil pelajar Pancasila. B. Peserta didik diberikan penugasan di lingkungan berkaitan dengan praktikum perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. C. Peserta didik diminta melakukan tes lisan mengenai materi awal akuntansi keuangan untuk mengenai kompetensi masing-masing. D. Peserta didik diminta untuk melakukan analisis atau kondisi psikologi awal sebelum mengikuti pembelajaran. Dan E. Peserta didik melakukan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada lembaga pemerintahan maupun perbankan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu jawab, saya sedikit kasih tambahan bahwa soal tryout PMM itu memang banyak masuk ya Bapak Ibu di ujian. Cuman ada yang kadang beruntung, ada yang kadang sedang, dan ada yang kadang apes. Kalau apes itu ya minimal mirip soalnya. Kalau beruntung banyak sama persis soalnya yang keluar. Kalau dia lagi keadaannya sedang, itu beberapa soal sama persis, selebihnya mirip. Jadi jangan lagi ada yang bertanya ini berapa persen masuk, ini berapa persen masuk ya. Saya sangat benci pertanyaan itu Bapak Ibu. Jadi tergantung rezeki Bapak Ibu. Jadi usaha dan doa itu penting. Bukan hanya usaha tapi juga doa. Selain doa ada juga usaha, seperti itu. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Baik, jadi jawabannya adalah peserta didik diberikan motivasi dan penamaan nilai-nilai karakter yang membangun serta berdasar profil Pancasila. Alasannya adalah motivasi yang disertai dengan penanaman nilai karakter dari profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, integritas, kemandirian, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Dengan memberikan motivasi serta mengaitkannya dengan nilai-nilai yang bermakna, peserta didik akan merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan termotivasi untuk belajar dengan nyaman. Penanaman nilai-nilai ini juga membantu membangun rasa saling percaya
dan menciptakan suasana yang aman secara emosional sehingga peserta didik dapat lebih fokus pada pembelajaran akuntansi keuangan tanpa rasa takut atau cemas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf, kita kembali dulu ke opsinya. Jadi yang benar adalah opsi A ya. Baik, kita lanjut soal yang kelima. Ini salah ya. Dalam kegiatan mengajar mata pelajaran akuntansi dengan tujuan pembelajaran untuk memahami perkembangan siklus akuntansi yang banyak digunakan di dunia industri dan dunia kerja saat ini, seorang guru menyusun rencana pembelajaran. Berikut ini penugasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut adalah: A. Guru memberikan penugasan untuk mengobservasi penggunaan pencatatan akuntansi di berbagai perusahaan sekitar peserta didik. B. Guru memberikan penugasan berkaitan pembuatan laporan rekonsiliasi fiskal yang banyak digunakan di dunia industri dan kerja nyata. C. Guru memberikan penugasan menyusun presentasi tentang pelaporan keuangan menggunakan kartu kerja dan worksheet paper. D. Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menyusun karya ilmiah tentang laporan keuangan lembaga. Dan E. Guru memberikan penugasan untuk mengerjakan buku besar dan menyusun laporan keuangan menggunakan buku manual. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Bagi yang ingin memesan soal dan pembahasan lengkapnya, silahkan chat di nomor saya yang tadi di awal video. Ada juga di bawah sini di deskripsi video dan komentar ya. Silahkan di chat Bapak Ibu. Untuk refleksi studi kasus bisa sekalian pesannya. Baik, jadi jawabannya adalah guru memberikan penugasan untuk mengobservasi penggunaan pencatatan akuntansi di berbagai perusahaan sekitar peserta didik. Alasannya adalah bahwa observasi langsung di berbagai perusahaan akan memberi peserta didik wawasan nyata mengenai siklus akuntansi yang diterapkan di dunia industri dan kerja. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat melihat bagaimana siklus akuntansi diterapkan secara praktis mulai dari pencatatan hingga pelaporan keuangan, serta memahami perbedaan praktik di berbagai jenis perusahaan. Pengalaman observasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teori akuntansi diterapkan dan memungkinkan peserta didik mengenali perkembangan teknologi dan standar pencatatan yang relevan di dunia kerja. Jadi, jawaban yang tepat adalah guru memberikan penugasan ya, untuk mengobservasi penggunaan pencatatan akuntansi. Untuk mengobservasi mana, oh yang ini, di perusahaan sekitar peserta didik ya. Opsi 1 atau opsi A. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika mengajar mata pelajaran perpajakan, Bu Amalia ingin menyusun desain pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menghitung PPh pasal 21. Maka, desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Bu Amalia adalah: A. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi menggunakan praktik penyusunan laporan menggunakan project based learning. B. Mengajar peserta didik untuk memahami penyusunan dan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. C. Mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi dengan menggunakan model pembelajaran scientific approach. D. Mengajar peserta didik untuk memahami perhitungan PPh 21 mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi
dengan menggunakan model pembelajaran direct learning. Dan E, mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar perpajakan mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Jadi ada 5 model pembelajaran yang ditawarkan di sini ya. Kira-kira yang mana di sini? Ada project based learning, ada problem based learning, kemudian ada scientific approach, kemudian ada direct learning, dan yang terakhir adalah inquiry learning. Baik, kita langsung lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pause ya. Jadi jawabannya adalah mengajar peserta didik untuk memahami penyusunan dan perhitungan PPH pasal 21 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi opsi pertama lah, opsi kedua yang benar ya. Dia menggunakan problem based learning. Kalau opsi pertama dia project based learning. Alasannya bahwa model pembelajaran problem based learning efektif dalam mengajarkan keterampilan praktis seperti perhitungan PPH pasal 21 ya. Melalui PBL, peserta didik dihadapkan pada situasi atau kasus nyata terkait perhitungan pajak yang perlu mereka selesaikan, yang melibatkan analisis data gaji, perhitungan pajak terutang, dan penerapan ketentuan PPH pasal 21. Model ini tidak hanya membantu mereka memahami konsep dasar, tetapi juga melatih mereka dalam aplikasi praktis dan pemecahan masalah pajak yang sangat relevan dengan dunia kerja di bidang perpajakan. Dengan pendekatan PBL, Bu Amalia dapat menyediakan skenario yang sesuai dengan membimbing peserta didik dalam menemukan solusi, sehingga mereka memahami langkah-langkah perhitungan PPH pasal 21 secara mendalam dan kontekstual, seperti itu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Kalau ada waktu saya akan bahas lagi mapel yang lain, mungkin informatika atau seni budaya, mengingat sekarang H-3 dari sekarang untuk buka PPG-nya. Mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan untuk bahas mapel yang lain. Jadi mohon maaf untuk mapel yang hanya 1 video saja. Yang sempat saya buatkan 2 video hanya IPA dan Bahasa Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin pesan, silahkan chat saya pembahasan lengkapnya di WhatsApp saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.